Mitra bisnis, sudah resmi 3 bakal calon presiden dan wapres, yaitu Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran. Jika pemilu dilakukan saat ini, menurut Anda siapa yang akan menang dan apa penyebabnya? Silakan kami tunggu opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816249224. Ini sekarang kan sudah ada 3 bakal calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar. Nah, dari 3 calon yang ada itu, terus terang saya ini agak bingung kalau untuk memilihnya. Karena yang dua pasang, itu masih keluarga sendiri dengan saya. Baik Pak Anies, Pak Mohaimin, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, itu satu keluarga dengan saya, yaitu keluarga alumni Gajah Mada. Nah, terus terang saya agak bingung, tapi setelah saya pikir-pikir, dari 2 itu yang kompeten, itu yang Ganjar Mahfud. Nah, ini yang akan saya pilih sesuai dengan tagline-nya Pak Ganjar, yaitu UGM, untuk Ganjar menang gitu. Hanya saja saya pesan nanti kalau Ganjar menang, Mas Gibran jadikan Menteri Olahraga, terus Pak Anies jadikan Menteri Pendidikan, terus Pak Mohaimin jadikan Menteri Desa, Pak Prabowo dijadikan Dewantinpres, Ketua Wantinpres, begitu. Oke, Indonesia telah memiliki 3 pasangan capres dan cawapres ya. Nah, dari ketiga pasangan itu hanya 2 orang yang tidak dari partai, yaitu Pak Anies dan Pak Mahfud tentunya. Nah, kalau pertanyaannya, siapa yang akan menang jika pemilihan diadakan saat ini dan 14 Februari 2024 pada saat Pilpres? Saya memilih Pak Anies dan pasangannya Caimin. Mengapa? Karena saya rasa jutaan ratusan rakyat Indonesia ingin adanya perubahan. Nah, di situ kita lihat harus menggunakan akal sehat. Nah, poinnya adalah pemilu ini harus luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan tentunya jujur dan adil. Karena apapun yang terjadi, bila kekuasaan itu tetap akan berlangsung, apapun akan dilakukan oleh yang berkuasa saat ini. Poinnya itu, oke, kita aminkan saja. Ya, menurut saya sih kalau dari pengalaman ya Pak Ganjar sih. Cuman sekarang kan dari pasangan Prabowo Gibran ini kan seakan-akan ada dukungan Pak Jokowi nih. Nah, ini bisa meraih juga pendukungnya Pak Jokowi juga. Jadi kalau sekarang sih saya nggak bisa ini juga ya, karena belum ada debat, belum ada program apa yang mau diajukan. Ya menurut saya sih antara 2 ini sih, itu aja 2 pasangan ini. Oke, makasih. Kalau pilihan saya sendiri sih Pak Ganjar sama Pak Mahfud ya, karena dilihat dari track recordnya satu, yang kedua pengalaman ya. Pak Mahfud kan dia udah pernah jadi MK, DPR segala macem gitu kan. Jadi dia kurang lebih menguasai deh apa yang mau dia kerjakan, pasti dia udah tahu gitu. Kalau yang lain-lain dan tidak pernah terpapar dengan partai-partai radikal ya. Kalau pasangan yang lain sih kurang lebih pernah mendukung calon-calon yang radikal gitu loh. Ya, saya sih lebih mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan semoga menang. Menurut saya gini, saya sih orang biasa ya, bukan orang politik, saya orang rakyat biasa. Saya sih mintanya kalau yang menang siapapun nggak ada masalah. Yang penting bikin negeri ini maju dan korupsi pertama diberantas gitu. Dan bikin rakyat tuh makmur sejahtera, jangan ribut terus. Dan kalau jadi siapa yang jadi presiden itu kalau ngangkat menteri jangan asal doang, tahu-taunya tiba-tiba nanti menteri ini korupsi, yang satu entah diangkat korupsi. Itu aja sih yang saya minta, teman, cobalah diperbaiki sebelum ini. Ya, terima kasih. Percaya kepada survei di Jawa menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud unggul besar, dan nomor 2 adalah Prabowo yang sekarang dengan Gibran.
berarti akan ada ronde kedua. Nah, setelah adanya cawe-cawe Pak Jokowi, maka ronde kedua ini akan berjalan dengan sejuk dan damai. Ya, jadi saya pikir kekuatannya hampir sama ini Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya. Jadi akan sangat ramai banget, tapi harapan kami ya, harapan saya juga, saya akan coblos yang berani kasih program hukum mati koruptor. Itu belum ada yang berani gitu. Jadi yang terjadi adalah hampir semua partai ini kecuali partai yang baru ya atau yang belum besar ini ada koruptornya di dalamnya, dan itu sudah menjadi rahasia umum di antara kita lah. Kalau negara kita mau maju ya itu salah satu program yang paling penting di antara program lainnya. Jadi tidak ada yang berani, dan kalau ada yang korupsi langsung tanda tangan kontrak politik, hukumannya apa lah, itu lebih gentle. Saya rasa Indonesia bisa maju 2045 dan pemilih juga sudah pintar karena tokoh yang dipilih ini bagus-bagus semua, dan bahkan ada tokoh muda, itu menjadikan Indonesia makin bersinar. Terima kasih. Kalau menurut saya, pemenangnya pasti Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kelasnya nggak bisa sama dengan Megawati. Harusnya Ibu Megawati lihat bahwa beliau jadi presiden itu karena mengganti Gus Dur, bukan karena dipilih rakyat. Dan PDIP harusnya bangga kita memiliki Jokowi yang sudah kelas dunia. Jadi Jokowi bukan melihat pilpresnya, dia melihat bonus demografi 2045, bagaimana cara mengambilnya. Oleh karena itu, saya pikir siapapun yang menang, saya yakin di sini kalau Prabowo dan Gibran menang, Pak Ganjar akan masuk ke dalam kabinet. Begitu juga dengan Pak Mahfud, semua all Presiden Jokowi. Jadi itu akan dirangkul pasti, saya yakin. Jadi kita beruntung punya Bapak Presiden seperti Jokowi yang siap dimaki-maki dan diam saja supaya tidak makin keruh. Tapi endingnya saya percaya visi misi Jokowi membuat Indonesia hebat itu sudah ada di pikirannya. Mungkin dia tidak bocorkan. Kalau dia mengintervensi, berarti dia memecah belah bangsa ini. Kalau dia memilih salah satu, PDIP atau Prabowo atau Ganjar, berarti dia memecah bangsa ini. Luar biasanya Pak Jokowi diam saja, dipaksa memilih-milih, dia tidak memilih, tetap dia berdiri di atas semua perbedaan, semua partai, semua ormas, semua relawan. Benar-benar ini Bapak kita yang melihat bahwa perbedaan dia support. Bukan berarti dia ikut masuk dalam perbedaan. Tapi dia sediakan perbedaan itu, dan akhirnya kita bisa belajar dari 2019 ketika Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo masuk kabinet. Kita berterima kasih, kita doakan semoga Tuhan tetap membuat kesehatan pada Pak Jokowi. Terima kasih. Kalau saya sendiri sih pasti pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Tapi jika seandainya nanti yang menang Pak Prabowo, saya harap Pak Prabowo itu Pancasilais ya, benar-benar Pancasilais. Jangan lagi terulang seperti yang udah dulu-dulu ya. Jangan lagi membeda-bedakan jika jadi presiden nih Bu ya, jika Pak Prabowo jadi presiden Indonesia. Tolong jangan membeda-bedakan suku, agama, etnis apapun juga. Tetap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika supaya Indonesia bisa maju. Jangan ada keributan atau apapun juga gitu Bu, makasih. Kalau saya punya pandangan selama ini ya, yang tiga calon, ada dua kelompok Pancasila, satu kelompok agama. Ya, tergantung rakyat yang milih mau yang mana. Kita juga, kalau saya lihat tiga-tiganya ada pendukung masing-masing. Dengan faktor apa saya juga nggak jelas, atau finansial atau apa atau. Cuma kita sebagai bangsa harus pilih yang tepat untuk bangsa ini masa depan. Kalau tidak, wah kacau. Kalau saya pribadi sih nggak mungkin mau memilih pemimpin Jakarta ya gagal. Gimana pemimpin Indonesia? Itu saya punya pendapat pribadi. Ya kira harap bangsa Indonesia pilihlah yang tepat.
jangan salah. Kedua juga takut ada pencurangan dari penghitungan suara itu ya, saya takut. Menurut saya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies sama besarnya ya. Tapi kalau PDI saya rasa kursinya terlalu besar dan terlalu gemuk. Ini sekarang posisi yang lagi diperhatikan sama rakyat yang seharusnya menjadi kepentingan semua, yaitu kursi, Bu. Kursi di DPR sama MPR itulah yang menentukan pembangunan Indonesia, bukan figur daripada pilihan partai. Itu poin yang pertama ya. Yang kedua, eskalasi dari pembangunan yang lama berkelanjutan tadi yang sesuai dari penelpon yang tadi sebelum dari ini, bahwa bisnis baru yang menjadi primadona bahan mentah ekspor ke depan itu tetap berlanjut ya kan. Dari situ juga kita menilai masyarakat seperti Pak Ganjar Wakil Presiden kemarin si anak Jokowi bilang UMKM tetap masuk kredit gitu. Itu salah kepentingan. Kartu sehat sumpamanya untuk ibu-ibu dan lain sebagainya itu opini-opini lama. Saya kurang sependapat. Tapi poin dari yang saya tangkap semua ini, perjuangan dari Demokrat ini yang jadi persoalan rakyat sekarang, Bu. Untuk kepentingan pemenuhan kursi di DPR dan DPD. Kalau untuk menebak-nebak siapa yang bakal nanti jadi presiden, saya tidak mampu. Karena saya juga bukan peramal, jadi tidak akan mampu menebak itu. Yang jelas dipilih salah satu pasang sajalah gitu ya. Dan ini kemungkinan seperti itu, dan ini yang paling penting kan yang pertama, kalau bisa nanti kalau siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden itu yang pertama benar-benar jujur ya, dan dia tuh kredibel, amanah, bisa dipercaya, berakhlak baik kalau bisa, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, kalau bisa ekonomi jadi lebih membaik yang secara real mikro. Kalau yang makro kan selama ini bagus-bagus, yang mikro atau real ekonomi yang belum bagus, atau yang bisa memakmurkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak sulit mencari pekerjaan, kalau berdagang dia ramai, tidak sepi lagi seperti yang sudah-sudah ini, dan bisa membuat makmur gitu ya. Dan yang lalu penegakan hukumnya jangan pilih kasih. Jadi tidak tajam hanya ke kanan bawah, akan tetapi tubuh ke atas. Jadi harus tajam ke segala arah, biar adil dan harus jujur juga. Yang ketiganya, ya pokoknya semua masalah ini bisa diselesaikan. Korupsinya kalau bisa benar-benar dikurangi banyak dan dihukum berat. Kalau perlu hukuman mati dan dimiskinkan, biar jerah. Kemungkinan seperti itu, dan lain-lain yang positif. Terima kasih sama wabarakatuh. Ya, kata kuncinya betul tadi Bapak bilang, jujur, adil, yang penting kalau sudah menduduki jabatan yang sudah dipilih oleh rakyat, yang diamanahkan rakyat. Ya, itu kembali lagi kita bilang, kalau misalnya untuk berandai-andai kita Prabowo ya nggak mungkin lah untuk masuk gelombang kedua mereka ini. Pertandingan gelombang kedua jauh lah kayaknya berdampingan sama yang pion mau dikarbit kayak begini. Jadi kembali lagi kita akan untuk maju ke depan, jangan sampai kita ke belakang lagi. Lihat ini, Indonesia ini besar, kasihan founding father kita ini, apalagi master politik kita kok bisa jadi kayak begini. Bingung kita ini, rakyat belata ini melihatnya jadi kayak mongok-mongok. Bingung nggak belata juga melihatnya ada apa ini semuanya ini. Jadi kembali lagi, kalau untuk dilanjutkan pembangunan yang baik-baik dilanjutkan, tapi kalau untuk rakyat jadi beban buat rakyat, mana yang jelek ditinggalkan. Kayak begini jadinya sampai sekarang begitu juga. Pertandingan kita yang kedua ini nanti, untuk misalnya kita berandai-andai yang kedua ini dengan adil dan rakyat, jangan di mulut saja yang saya manis begini, tapi nyatanya kayak begitu. Saya tidak akan naikkan ini, saya tidak akan impor, tapi nyatanya bullshit semuanya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Harapan saya ya Bu, Presiden RI selanjutnya itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya lebih percaya dengan
pendapatnya Bapak Ikrar Nusa Bakti ya. Cuman memang jujur saja untuk Pak Ganjar dan Gibran itu duitnya lebih banyak. Saya nggak tahu deh apakah Pak Ganjar sama Pak Mahfud bisa ketendang. Saya berdoa semoga presiden saya selanjutnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sih gini Bu, kalau diminta pendapat, saya percaya dengan Gibran punya kemampuan dan dia punya sifat ya manusiawi lah. Cuma saya nggak percaya dengan presidennya. Walaupun sekarang dia jualan di TV, dia bilang sekarang dia lembut, dia apalah. Itu hanya pencitraan. Semua penduduk Indonesia juga tahulah siapa Prabowo, siapa keluarganya. Aduh, semoga saja deh Ganjar Mahfud yang menang. Amin. Kalau tebakan saya sih ya, itu pasti Prabowo menang. Karena kan dia wapresnya Gibran. Kalau Gibran kan orang di mana-mana taunya itu Jokowi, anak Jokowi 12 itu aja. Simpel, pikirannya simpel gitu. Makasih ya. Saya yang mau nanya begini, ini pemilihan umum tuh yang milih rakyat apa karpet merah? Jadi saya bingung gitu. Kalau misalnya harus melalui karpet merah lagi, ya jadi nggak tahu saya. Tapi saya pikir begini ya, kalau saat-saat ini, saya sih pilih yang baju kaos merah. Mereka tuh, Ibu Mega tuh nggak apa kasarnya ngejilat kanan kiri enggak, Anies juga enggak gitu. Cuman Mega pan dia sayang negara ini, Pancasila, juga sayang sama orang tuanya, itu doang. Kadang saya takutnya ya ini kali ya, tahu ada karpet merah atau enggak gitu. Terima kasih ya. Untuk bertanding dua kali ini, yang pertandingan keduanya itu kita lihat aja nanti. Jadi untuk yang satu ini tidak akan masuk dan akan bertanding lagi berdua ya orang ini, gitu saja. Gabung nggak akan masuk lanjut ke pertandingan kedua, begitu saja. Makasih. Untuk keduanya kita ikutin lagi. Begini, menurut saya kata kuncinya itu ada satu dalam memilih Pilpres 2024 nanti. Kata kuncinya melanjutkan hilirisasi. Dari ketiga capres ini yang sejauh ini yang ingin melanjutkan hilirisasi baru Prabowo Gibran. Mengapa kata kuncinya melanjutkan hilirisasi? Karena Pak Bahlil ya, Menteri Investasi itu mengatakan ada capres yang didanai oleh IMF. Jadi kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan hilirisasi, berarti ada dua yang kemungkinan didanai oleh IMF, antara Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Patut diduga ya, patut diduga ini. Jadi menurut saya kita harus berhati-hati dalam memilih. Kata kuncinya yaitu melanjutkan hilirisasi, dan Prabowo melanjutkan dan memperluas hilirisasi sampai ke perikanan, pertanian sama perkebunan, diperluas sampai itu. Ya, terima kasih. Mau sekarang ataupun nanti 2024, karena 3 paslon itu pasti 2 periode. Nah, kalau periode kedua itu pasti ya Prabowo sama Ganjar pasti menang lah gitu, karena kedewasaan politiknya dan partai pendukungnya ini cukup solid ya menurut saya. Cuma di periode kedua nanti, kalau sekarang ataupun nanti 2024, saya yakin sih kalau masyarakat atau rakyat lebih smart memilihnya, menurut saya nih ya, ini pasangan Ganjar Mahfud harusnya lebih kita pilih gitu, lebih kita unggulkan. Kenapa? Pertama, posisi paslon yang Prabowo ini saya melihat terlalu banyak
yang cawi-cawi gitu, terlalu banyak dukungan, jadi terlalu gemuk, sehingga nanti Pak Prabowo ataupun Gibran apalagi yang dalam tanda kutip miskin pengalaman ya, bukan berarti melecehkan, bukan anak ingusan lah, kita nggak boleh lah nyebut anak ingusan, tetapi ini akan pusing dia untuk memberikan apa istilahnya hadiah dari kemenangan gitu loh. Nah, betapa waktu Jokowi menang saja di 2 periode kemarin itu dia sendiri masih mengadopsi partai-partai lawan gitu loh, untuk supaya tidak terlalu adanya protes-protes atau walaupun demi kebaikan ya, biasa orang berpetualang dalam politik itu wajar gitu loh. Nah, itu yang saya lihat, kalau pasangan Ganjar Mahfud ini lebih ramping, lebih efektif, mirip dengan 2 periodenya Jokowi memenangkan pemilu gitu. Dan ditambah lagi internasional rasanya akan yang berpetualang nih, yang nggak menginginkan Indonesia maju nih, kalau kata Pak Luhut nih, itu akan coba terus menekan Pak Prabowo karena memang ada catatan sejarah yang grey history di Pak Prabowo ini. Kenapa harus lari ke Yordan? Ya kan? Kenapa harus dipecat tidak hormat? Itu grey historinya Pak Prabowo dan ini bahaya gitu loh. Mungkin udah kita maafkan, apa istilahnya udah tutup buku, tetapi kan itu akan memperlambat gerak Pak Prabowo dan Mas Gibran di kemenangan itu dan kabinetnya gitu, kan akan terus diteror menurut saya seperti itu. Tapi nggak pasangan Ganjar sama Pak Mahfud ini clean saya bilang, dan itu di backup oleh partai pendukung yang tidak gemuk. Nah, dan 2 orang ini pengalaman. Pak Ganjar ini lebih lincah ya dalam melobi ataupun beropini gitu. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih Anies sama Caimin ya. Yang pasti kalau saat ini pemilihan yang menang Anies, karena apa? Skala internasional dia dekat dengan Erdogan. Erdogan ini presiden, ya kan, Timur Tengah kan, yang sekarang lagi lobby Amerika dan Israel. Jadi kalau saya lihat Anies presiden ini internasional, dekatan dengan Erdogan. Kalau Prabowo nggak ada dekat dengan presiden. Terus kalau siapa Ganjar Pranowo apalagi, Mahfud MD hanya Menko Polhukam kan gitu. Kalau 14 Februari saya nggak tahu juga, kan gitu hitungannya. Ya, saya pilih Ganjar dan Mahfud karena pengalamannya dalam pemerintahan lebih jujur. Nah, keluarganya kalau kita lihat semuanya baik-baik dan mawadah, sakinah, dan bisa dicontoh, dan pengalaman mereka saling mengisi. Mudah-mudahan mereka bisa ke depan menjadi presiden yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, kalau saya amin aja lah, karena kalau presidennya masih, ya gak salah bilang amin aja, karena kalau presidennya masih itu aja, orang-orang sekarang sama aja, nggak ada perubahan gitu loh ya, sama seperti sekarang terus. Ya, kalau saat ini ya, sekarang ini ya, menurut saya yang masih paling unggul itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Alasannya yang menurut saya mereka yang paling mampu lah, yang paling berpengalaman, terutama Pak Mahfud ya, di backup. Tapi kalau nanti ya nggak tahu lah, itu antara dua itu, antara Pak Prabowo dan Pak Mahfud. Kalau sekarang ya Pak Mahfud kalau hari ini. Gini ya, mudah-mudahan sih seluruh rakyat Indonesia sependapat dengan pikiran saya. Kalau rakyat Indonesia sependapat dengan pikiran saya, maka yang menang harusnya Ganjar Mahfud. Apa alasannya? Kalau zaman saya sekolah dulu, bahaya laten itu kan komunis ya. Kalau sekarang ini kan korupsi tuh, sampai ke paling bawah dari paling atas korupsi sampai ketua KPK-nya terjerat. Jadi masalah hukum itu harusnya menjadi prioritas. Yang lain-lain jalanin aja deh. Yang programnya Pak Jokowi udah jalanin aja, tapi masalah korupsi harus berantas. Lah itu yang punya kapasitas Mas Mahfud
Begitu ya, terima kasih. Ya, kalau sekarang menurut saya sih Ganjar Mahfud, sebab dilihat dari rekam jejak ya dibanding yang dua pasangan lain. Tapi ya terus terang dinamis ya politik, jadi mungkin bisa berubah. Saya juga nggak tahu kan, mungkin pada hari H-nya kita berkaca dari pilgub yang sebelumnya lah. Jadi maksudnya masyarakat sudah punya pengalaman gitu, terutama bagi saya. Jadi ya seperti itulah. Saya respect ya sama yang bahwa memang kita tidak perlu saling merendahkan satu sama lain. Karena apa memang? Karena 3 calon ini itu adalah putra terbaik bangsa yang sudah melalui seleksi mekanisme politik yang ada di negeri kita yang legal gitu. Jadi kalau ada salah tokoh-tokoh tertentu yang merasa dirinya hebat, atau lebih hebat, buktinya Anda tidak ada partai yang mencalonkan Anda juga gitu, bahkan partai Anda sendiri gitu. Sehingga Pak Gibran, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud dan para capres, kalau nanti Anda setuju si A, si B, si C, silakan pilih. Nah kalau saya sendiri merasa kalau saat ini ada yang mengatakan yang menang si A, Pak Ganjar, atau yang menang akan Pak Anies, itu tentu spekulasi subjektif ya, boleh-boleh saja namanya berpendapat. Namun yang jelas yang harus dipahami, yang menang itu harusnya adalah rakyat. Dan saat ini rakyat itu kalah itu. Nah itu. Kenapa rakyat saat ini kalah? Karena dengan kenaikan harga-harga saat ini, bahkan dikatakan El Nino dari mulai September akan berakhir di Maret ini menurut BMKG ya, itu kan berpotensi menaikkan harga-harga bahan baku ya, seperti beras, kedelai, dan sebagainya gitu. Nah ini yang kemenangan rakyat ini yang harus diutamakan dulu. Kemenangan rakyat dari sisi bisa makan sehari 3 kali, anaknya sekolah, yang petani nggak gagal panen, yang pembeli juga nggak sampai nggak bisa bayar listrik dan nggak bisa berobat. Nah, oleh karena itu silahkan buat ketiganya adalah yang terbaik, dan saya pikir menang kalah itu bisa berubah antara persentase minggu ini, minggu depan dengan minggunya lagi. Memang begitulah opini publik. Ketiganya putra terbaik. Terima kasih. Bapak Prabowo dan Gibran dan juga GoFood ya, Ganjar Mahfud. Tapi saya pikir ini udah saatnya buat Pak Prabowo, karena tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya walaupun memang anaknya dibuat isu dinasti, saya pikir kebijakan Pak Jokowi itu harus diteruskan. Dan prediksi saya Prabowo Gibran yang menang nantinya. Nih kalau pendapat saya sih, kalau saya sendiri itu milihnya itu Ganjar sama Mahfud, karena itu programnya itu saya lebih suka, yaitu kalau ditanya cara memberantas kemiskinan di Indonesia itu dia bilang ya tingkatkan pendidikannya. Kalau satu keluarga ada yang pintar satu, dan yang satu aja satu keluarga yang pintar itu satu itu udah hilang tuh kemiskinan satu keluarga itu. Kalau satu keluarga satu yang pintar, satu keluarga itu bisa hilang kemiskinan. Jadi nggak sibuk membagi-bagi bansos begini. Kalau sibuk membagi-bagi bansos, masyarakat kita makin lama makin malas kan ngandelin bansos, nggak mau kerja keras. Terima kasih. Saya masih tegak lurus dengan Pak Jokowi. Dia punya agenda yang cukup bagus untuk Indonesia 2045. Nah, tapi dia punya kendala kan. Pertama dari masalah Amin, yang pasti tidak akan meneruskan program-program dia. Yang kedua, dia pun juga agak meragukan partainya sendiri, karena selama ini banyak yang tahu juga program-program Jokowi itu banyak yang diganjal. Termasuk mungkin kita ingat ya, waktu itu Bambang Pacul mengatakan kalau ibu mengatakan tidak, ya kami tidak berani. Jadi seperti masalah rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya, itu mungkin ya salah satu penghambatnya ya para pimpinan partai yang saat ini ada. Nah kalau kita lihat kan
kaki Jokowi ada dua. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi itu kelihatan cuma satu. Nah, tapi kita nggak tahu nih mana yang lebih besar, yang kiri atau yang kanan. Nah, kita memang masih meraba. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas, saya akui Ganjar dan Mahfud yang terbaik. Tapi saya nggak yakin orang-orang yang di belakang mereka itu nanti akan menjadikan mereka seperti robot. Mereka itu hanya diatur dengan remote aja udah. Kalau kayak gitu potensi mereka juga percuma. Ya seperti saat ini banyak sekali mafia-mafia yang masih berkeliaran dan Jokowi sulit sekali untuk memberantas. Kenapa? Karena dia pun juga ditekan melalui DPR. Nah, memang bukan berarti Prabowo Gibran itu yang terbaik, enggak. Ya, saya tahu juga bagaimana riwayat Prabowo. Nah, apakah dengan masuknya Prabowo di dalam lingkaran kekuasaan itu bisa merubah mindset dia, menyadari oh ya apa yang dipikirkan Jokowi itu cukup baik dan dia mau melanjutkan? Itu yang saya tidak tahu. Ya, tapi dari tiga, yang penting dua ini lolos dulu. Ganjar dan Prabowo lolos dulu. Ya, menurut saya itu dulu. Terima kasih. Dari tiga paslon itu memang pendapatnya saya lebih kurang sama seperti Bapak yang barusan. Jadi dari sisi kualitas, kematangan pengalaman, bisa jadi juga ya, walaupun nggak penuh integritas. Jadi dari pengalaman 2 periode Gubernur Jawa Tengah, jadi dari eksekutif, terus juga legislatif beliau, Pak Mahfud juga tiga-tiganya ya sudah pernah. Jadi menurut saya dari kematangan pengalaman dan juga pengalaman terus integritas selama belasan tahun itu sudah teruji bahwa orang-orang ini, pasangan ini secara kualitas itu lebih bagus. Nah, sedangkan yang dua lagi itu kan belum pernah diuji, belum pernah diukur. Hanya terakhir-terakhir karena untuk konsolidasi Pak Jokowi masukin beliau ke pemerintahan, ke kekuasaan. Namun kan belum pernah dia legislatif, belum pernah juga betul-betul secara mandiri di eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, belum teruji kalau sendirian. Lalu dari sisi umur usia, ya kan, paslon nomor 3 itu lebih ya sudah sepuh lah. Lalu wakilnya juga masih relatif muda. Menurut saya kualitas Ganjar Mahfud lebih bagus. Namun karena ini koalisi besar sekali, koalisi gemuk, bisa jadi juga banyak sekali yang pemilih ke beliau ya. Jadi kalau saat ini pilih siapa untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia dan Indonesia maju. So, menurut saya Mahfud MD Ganjar Pranowo Mahfud MD itu lebih ada harapan untuk Indonesia maju. Namun politik ya susah ditebak sampai detik terakhir baru bisa tahu, karena ini paslon yang ketiga kali baru rekreasikan ini adalah yang sangat besar sekali, sangat gemuk sekali ya. Pilih Prabowo dengan anaknya Pak Jokowi. Satu, karena kekalahan kemarin waktu Jokowi naik, ada pemilihan provinsi 3 wilayah yang seharusnya tidak boleh diselenggarakan pemilihan umum, tapi diselenggarakan. Akhirnya voting ulang, kalahlah Prabowo. Nah, untuk momen itu sekarang saya angkat suara bahwa hari ini mudah-mudahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu saya yakin bisa jadi kandidat yang menggantikan kekalahan Prabowo waktu tempo hari itu. Sebelum saya memberikan pendapat saya memberikan ini dulu supaya nanti pendapat saya itu tidak ada yang pro kontra ya. Di dalam indikator ini kita perlu ya, dalam pemilihan 3 ini kita sebagai pendukung supaya tidak fanatik, tidak baper dalam berpolitik ya.
nggak benci-benci banget dan nggak cinta-cinta banget. Lalu yang kedua, kita mencoba nggak cepat ambil keputusan atas fenomena politik yang masih berjalan ini karena masih panjang ya. Lalu yang ketiga, kita semoga bisa nggak cepat menghakimi, apalagi mengujar kebencian terhadap pihak yang lain dari kesimpulan terhadap fenomena yang muncul dan masih berjalan juga ya. Lalu yang terakhir, menghargai pilihan politik masing-masing pihak dan tidak menggunakan isu sara dan nyebar hoax. Di mana saya di antara ketiga ini juga masih bingung, tapi yang pastinya yang satu tidak bakalan sudah masuk red notice lah. Kita udah tahu. Nah, ada dua kandidat yang sama-sama kuat. Hanya yang dua ini pula yang saling beradu. Sehingga takutnya nanti terjadi seperti pemilihan DKI yang lalu. Dua yang berantem, yang satu nggak aman-aman, terakhirnya yang tidak nunggulkan malah dia yang terpilih. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Nah, kalau saya saya melihat sosok Pak Mahfud dan saya berharap sangat banget sama Pak Mahfud. Dan di sisi lain juga saya melihat sosok anak muda seperti Mas Gibran ya, walaupun ya banyak pro kontra ya, masih muda, belum matang ya. Jadi kalau saya masih mengikuti dan berharap di antara dua ini siapapun itu ya mudah-mudahan yang terbaik, dan berharap juga yang terpilih itu tidak ada rekam jejak yang lalu. Itu aja. Jadi pertanyaannya kan, kalau pemilu diadakan saat ini, kalau saat ini kayaknya saya nggak pilih, karena masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab dan saya masih riset. Karena ternyata hati saya sakit semua kalau kena ngelihat partai politik, para partai politik. Kayaknya sulit deh untuk dipercaya. Sebenarnya yang lalu saya sih senang ya, bahagia banget karena saya riset di mana ternyata Pak Ganjar itu adalah keturunan Wali Songo. Saya udah senang banget karena berarti kan Pancasilais banget gitu, nasionalis banget gitu. Itu udah satu yang saya suka gitu ya. Masalah kinerja kita masih bisa beradu berikutnya. Tapi terakhir ini kok terjadinya yang saya dapatkan banyak-banyak banget yang belum bisa saya ungkap. Nanti ada yang marah-marah lagi, pusing. Jadi ya udahlah, karena kan ya seperti Bapak tadi mengatakan nih, yang baru ini saya setuju ya. Saya senang pendapatnya gitu ya, juga suka gitu. Jadi pokoknya intinya adalah siapapun di antara semua calon, walaupun saya nggak ikut pilih untuk saat ini, tapi jangan yang didukung oleh para ekstremis atau ex-teroris. Terima kasih. Kalau misalnya siapa yang menang nih tanpa menilai pasangan capres ini, calon pasangan ini, kalau di putaran pertama kalau nggak Pak Anies sama Prabowo, nah kalau nggak Pak Anies sama Pak Ganjar, tapi nanti di putaran kedua yang menang Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Ini prediksi seperti ini tidak bisa dituangkan dalam media bisnis opinion ya. Ini hanya memprediksi siapa yang bisa maju dan siapa yang bisa kalah. Menurut elektabilitas jelas, elektabilitas kan hanya beberapa orang yang mewakili sekian juta penduduk Indonesia. Itu memang yang akan muncul kan dua pasangan tuh, kalau nggak Prabowo dengan Ganjar gitu loh. Itu prediksi. Nah, cuma finalnya kita tidak tahu, final resultnya, hasil akhirnya tidak tahu persis. Cuma yang diharapkan memang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik sih. Siapapun pemimpin dia harus bisa menjaga amanah, tidak melakukan politik identitas, dan terus mengembangkan pola pikir yang baik, kebebasan umat beragama beribadah ya. Karena kalau tidak,
dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi bangsa di mana daerah-daerah akan terpecah-pecah seperti di Rusia gitu loh. Ini yang perlu dipikirkan dan tidak perlu terjadi gitu loh. Saya kira demikian. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas komentarnya. Mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.